Teman-teman, apakah Anda sering merasa gagal dalam meraih impian Anda atau meraih cita-cita Anda? Atau Anda berkeinginan untuk meraih kesuksesan Anda, tetapi tidak kunjung Anda dapatkan? Jangan kemana-mana, saya akan bagi tipsnya untuk Anda. Halo teman-teman, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga keluarga Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah berbagi komen, ataupun juga sudah share video ini ke teman-teman yang lain. Dalam video kali ini, saya ingin berbagi tips untuk Anda seputar motivasi. Ya, khususnya untuk Anda yang ingin meraih kesuksesan Anda, tetapi tidak kunjung Anda dapatkan. Atau mungkin Anda masih bingung bagaimana untuk bisa meraih kesuksesan, untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih sejahtera, kehidupan yang lebih makmur, yang lebih berkelimpahan. Saya rangkum dari beberapa sumber, dari yang saya pelajari, dan juga dari pengalaman hidup saya. Teman-teman, yang harus Anda lakukan pertama kali untuk meraih kesuksesan Anda adalah menentukan tujuan atau merumuskan impian Anda. Jadi rumuskan impian Anda dengan jelas dan tegas. Tegas di sini berarti adalah Anda yakin dengan impian Anda tersebut, ya, sesuai dengan minat Anda, sesuai dengan bakat Anda, bukan hanya sekedar meniru-niru orang lain, atau hanya sekedar ingin iseng, atau hanya ingin sekedar ingin pamer, ya. Tidak, tetapi rumuskan impian Anda dengan jelas dan tegas. Nah, tuliskan impian tersebut pada selembar kertas. Jika perlu, setiap hari Anda tulis berulang-ulang. Anda juga bisa menuliskan impian tersebut di kertas yang berukuran cukup besar, kemudian Anda tempelkan di ruangan kerja Anda atau mungkin di kamar Anda, agar setiap hari Anda bisa melihat impian Anda tersebut. Tuliskan goal yang ingin Anda capai, atau tuliskan target impian Anda. Buat target tersebut yang memang benar-benar bisa membuat Anda bahagia, membuat Anda termotivasi untuk meraihnya. Satu contoh misalnya, Anda ingin memiliki rumah 2 lantai misalnya. Anda tuliskan impian Anda. Anda tuliskan impian Anda tulis besar-besar, kemudian Anda tempelkan. Itu akan memancing motivasi Anda untuk terus berusaha mencapai hingga terwujud. Oke, setelah Anda merumuskan impian Anda, teman-teman, langkah berikutnya adalah belajar dan action. Belajar di sini, belajar dari lingkungan Anda, belajar dari mana saja. Selalu terbuka untuk masukan-masukan, untuk saran-saran, untuk informasi-informasi baru. Jangan pernah meremehkan saran sekecil apapun, jangan pernah meremehkan nasihat sekecil apapun, baik itu oleh orang-orang yang menurut Anda itu bukan orang sukses, yang menurut Anda itu hanya orang biasa. Jangan pernah remehkan, karena kita tidak tahu suatu saat mungkin saran dan juga masukan dari mereka sangat berarti buat kita, untuk inspirasi, untuk menjadi motivasi yang kita butuhkan dalam kita meraih kesuksesan kita nanti. Belajar dari orang-orang yang sudah sukses, belajar dari buku-buku motivasi, mengikuti seminar-seminar, mempelajari buku-buku positif yang bisa memberikan semangat dan juga inspirasi. Setelah belajar, kemudian lanjutkan dengan action. Action di sini adalah tindakan. Karena percuma jika Anda memiliki impian, memiliki tujuan, memiliki target, tetapi Anda tidak action, hasilnya pasti zonk, alias Anda tidak akan mendapatkan kesuksesan apa-apa. Oke, kemudian setelah Anda action, mulailah dengan hal-hal kecil terlebih dahulu, ya. Jadi berambisi, berantusias itu bagus, boleh, tetapi mulailah dengan hal-hal kecil terlebih dahulu. Sama seperti seekor anak ayam yang dia mengikuti induknya, mulai belajar mengais tanah untuk mencari makanan, atau seorang bayi yang mulai belajar merangkak, mulai belajar menggerak-gerakkan kaki. Mulailah dari hal-hal kecil terlebih dahulu, ya. Agar kenapa? Agar Anda bisa memahami arti sebuah perjuangan. Sebab jika hal kecil yang Anda usahakan itu bisa Anda capai, ini akan memancing dan memacu semangat Anda untuk meraih hal-hal yang lebih besar lagi, dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya, ya. Oke, kemudian juga teman-teman, perbaiki pola pikir. Ini penting, rubah mindset ataupun juga pola pikir. Tentunya pola pikir yang ke arah lebih baik,
atau pola pikir yang lebih positif, ya. Mulai bergaul dengan orang-orang sukses, mulai bergaul dengan orang-orang yang positif, ya. Mulai berani untuk tampil, untuk lebih percaya diri. Kemudian juga melakukan hal-hal, tindakan-tindakan yang mencerminkan karakter atau perilaku orang-orang sukses. Kemudian tidak kalah penting juga adalah selalu melakukan evaluasi dan perbaikan. Anda pasti akan menemukan yang namanya tantangan, yang namanya hambatan, yang namanya liku-liku perjuangan meraih kesuksesan. Tetapi itu semua harus Anda evaluasi, kemudian Anda harus perbaiki sekiranya itu tidak sesuai atau keliru atau salah menurut Anda harus perbaiki. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah Anda menyesal. Yang sudah Anda lewati, meskipun itu merupakan kekeliruan, abaikan dan lalu perbaiki. Ambil hikmahnya. Oke, kemudian dan teman-teman yang terakhir adalah yakin. Karena dari yang pertama, impian, Anda sudah belajar, Anda sudah action, Anda sudah evaluasi, Anda sudah perbaiki, Anda sudah perjuangkan. Tetapi kalau Anda tidak punya yang namanya keyakinan, Anda bisa putus di tengah jalan. Meskipun kesuksesan Anda tinggal sejengkal lagi, tinggal selangkah lagi, tetapi karena Anda tidak punya keyakinan, bisa saja Anda tidak akan meraih kesuksesan Anda. Jadi keyakinan ini penting, teman-teman, ya. Dan teman-teman perlu ingat bahwa selama impian masih diperjuangkan, kesuksesan adalah pasti. Ungkapan ini sekaligus juga bisa Anda gunakan untuk mengganti istilah bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Secara pribadi saya agak kurang setuju dengan istilah tersebut, ya. Bagi saya kegagalan adalah proses untuk meraih kesuksesan. Jadi orang sukses itu menemukan yang namanya kegagalan, kesalahan, kekeliruan, itu wajar, itu biasa. Kenapa? Karena memang begitu jalannya. Dan justru dari kegagalan, dari sebuah kekeliruan itulah orang mempunyai semangat untuk lebih baik lagi, untuk lebih action lagi, untuk lebih semangat lagi, lebih berhati-hati lagi. Itu. Namun seandainya orang dalam meraih kesuksesannya mengikuti prosesnya, dia berjalan lurus, berjalan hampir dia tidak mengalami hambatan, berarti dia sudah melakukan yang namanya impian yang jelas dan tegas tadi. Artinya dia sudah mempunyai ukuran minat dia, kemampuan dia, artinya dia sudah ukur di sana. Tetapi untuk meraih kesuksesan itu bukan sebuah hal yang menjadi patokan. Entah Anda sudah mempunyai keahlian ataupun belum, ketika Anda menginginkan sebuah kesuksesan, Anda sah-sah saja untuk mulai menentukan impian Anda. Ya, dan teman-teman, kita sebenarnya bisa ambil kesimpulan bahwa kesuksesan itu adalah sebuah proses. Sebuah proses dari awal dibentuknya sebuah impian hingga tercapailah sebuah tujuan dari impian tersebut. Ya, belajar, action, evaluasi, kemudian keyakinan, semangat, itu semua adalah bagian dari proses untuk sukses. Kegagalan, rintangan itu juga bagian dari sukses, ya. Jadi sekali lagi bagi saya pribadi tidak ada istilah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, tidak. Sebab ketika tertunda seolah-olah Anda benar-benar sudah gagal, harus mulai mengulang lagi atau harus berhenti dulu karena tertunda. Sebenarnya tidak, teman-teman. Menurut saya pribadi, ya, ketika Anda gagal, peluang Anda tetap masih sama. Jalur Anda tetap ada jalur sebuah kesuksesan. Tidak ada yang harus ditunda. Lakukan terus, jalan terus. Dan hukum alam semesta ini mencatat bahwa apapun yang kita pikirkan dan itu tetap kita pertahankan dalam pikiran kita, tetap kita yakini bahwa itu akan terwujud dalam kehidupan kita, pasti akan diwujudkan. Kabar baiknya itu, teman-teman, jadi jangan pernah ketika mengalami sebuah kegagalan kemudian kecewa, putus asa, kemudian mundur. Jika Anda sudah mundur, itu baru gagal. Seperti seorang pelari, ketika dia belum sampai ke finish, meskipun dia lari dengan sangat pelan, dia belum dibilang gagal. Meskipun dia berada di urutan paling belakang, dia tidak dibilang gagal. Kegagalan itu adalah ketika dia tidak mencapai finish karena mengundurkan diri,
Karena sesuatu hal tidak mencapai finish baru boleh dibilang gagal. Tetapi ketika dia belum mencapai finish tetapi masih memperjuangkan, tidak ada istilah gagal. Sama seperti impian, ketika impian masih Anda pegang, masih Anda pertahankan dan Anda perjuangkan, maka kesuksesan masih menjadi hak Anda, dan keyakinan yang Anda tumbuhkan itu akan mewujudkan kesuksesan Anda tersebut. Tinggal masalah waktu saja. Nah, masalah waktu ini tergantung juga dari keyakinan Anda. Ketika Anda semakin yakin, action Anda pasti juga akan semakin hebat lagi. Semangat Anda pasti juga akan lebih dahsyat lagi. Anda akan menjadi lebih tangguh lagi. Jadi ketika berproses, itu sebenarnya Anda sedang dipersiapkan untuk menerima kesuksesan Anda. Itu teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda teman-teman. Untuk kita semua bisa memberikan motivasi tersendiri, khususnya untuk Anda yang ingin meraih kesuksesan Anda dalam hal apapun. Entah itu kesuksesan yang Anda rancang lingkupnya kecil ataupun kesuksesan besar yang menjadi impian besar Anda ataupun juga impian-impian kecil Anda. Prosesnya sama. Baik teman-teman, terima kasih Anda yang sudah bergabung. Jika Anda ingin mendukung channel ini, Anda boleh tekan tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkembang, bisa terus memberikan informasi, inspirasi dan juga motivasi untuk Anda, untuk kita semua. Akhirnya, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.